Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya, Alhamdulillah. Jadi sudah berapa hari ini saya tidak bisa ngopi karena perut sedang sakit. Sekarang perutnya sudah kembali, belum sempurna tapi sudah kembali, bisa ngopi dulu. Ntar ya, kita ngopi dulu sebentar. Mari kita bahas tentang topik yang namanya arsitektur. Jadi ada banyak mahasiswa menggunakan istilah arsitektur. Saya tanya, arsitektur itu apa? Nah, mulailah AO. Sebetulnya dia nggak ngerti definisi kata arsitektur itu apa. Ada beberapa kata yang memang sering di abuse ya sama orang-orang itu. Arsitektur satunya. Kedua itu ada sistem. Oh, kami mengembangkan sistem. Sistem itu apa ya? Ini arsitektur kami. Nah, ada satu lagi ya. Nah, ini saya juga demikian dulunya. Sampai saya pikir-pikir apa ya arsitektur. Karena ada arsitektur, kalau kita lihat arsitektur tuh orang arsitek ya, mendesain rumah ada arsitekturnya. Saya orang hardware mendesain arsitektur hardware, arsitektur prosesor. Ada lagi arsitektur software juga ada ya, arsitektur software, ada arsitektur. Apa sih arsitektur itu? Akhirnya setelah saya arsitektur security ada lagi tuh. Setelah saya cari-cari, akhirnya saya ambil terminologi ini, definisi Pak Budi gitu ya. Arsitektur adalah modul atau komponen beserta interaksinya. Jadi arsitektur adalah kumpulan dari modul, ya, modul atau komponen-komponen beserta interaksi di antaranya. Contohnya begini. Kalau kita buat, katakanlah kita ambil analogi teman-teman di arsitek ya, karena saya nggak tahu nih arsitek, ngarang juga nih. Kalau mendesain rumah ya, rumah tinggal misalnya. Rumah tinggal tuh komponennya apa aja? Atau elemennya apa aja? Modulnya apa aja? Nah, itu ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang tamu, ada garasi mungkin ya. Ada apa lagi ya? Itu komponennya, kamar mandi ya, ada gitu ya. Komponen itu kemudian letaknya itu kan beda-beda ya, letaknya. Nah, itu interaksi di antara komponen-komponen tadi. Kalau yang bersangkutan, si arsitek yang bersangkutan mendesain apa? Kantor untuk katakanlah 50 orang. Tentu saja akan berbeda dengan rumah tinggal tadi. Di kantor untuk 50 orang tentu saja nggak ada tempat kamar tidur, itu nggak ada. Yang ada mungkin ada front office ya, ada front office mungkin. Mungkin dapur nggak ada tapi pantry mungkin ya, ada pantry. Mungkin juga ada dapur. Garasinya juga beda, mungkin bukan garasi tapi tempat parkir ya. Jadi modul-modulnya itu beda, komponennya ya, tadi komponen untuk modul beda, interaksinya juga beda. Bahkan untuk satu orang yang mendesain perkantoran pun itu bisa susunannya bisa beda-beda kan ya. Nah, itulah ya yang kita sebut arsitektur. Maka kita perlu mendefinisikan komponen-komponennya apa. Sebuah sistem komputer juga demikian ya. Ada komponen apa? Ada komponen input device, inputnya apa? Komponen bagian input, bagian outputnya apa? Komponennya ya, input, output. Terus ada apa? Ada prosesornya ya, ada CPU-nya atau pemrosesan atau processing unit atau computation unit, apapun namanya. Terus ada satu lagi storage ya, mungkin storage. Bentuknya storage-nya mungkin ada yang long term storage, ada yang memori itu maksudnya short term storage, long term storage itu maksudnya hard disk gitu, kayak gitu ya. Nah, ada modul-modul. Ada yang memorinya 2 tempatnya karena beda. Ada satu yang di luar ya, maksudnya ini prosesornya ada yang di luar, ada yang satu cache di dalamnya mungkin gitu ya. Nah, itulah yang menentukan arsitekturnya, komponen-komponennya bagaimana. Ada yang outputnya 1 tapi inputnya 2, mungkin inputnya bukan hanya dari keyboard tapi dari apa gitu ya. Jadi nah, itulah meletakkan. Ada yang CPU-nya 4 misalnya kan ya, parallel processing 1, 2, 3, 4. Nah, itulah modul-modulnya dan interaksi di antaranya. Jadi definisi dari arsitektur adalah itu gitu ya. Demikian pula software ya. Nah, kita harus mengidentifikasi komponen-komponen atau modul-modul terkecilnya apa, kemudian kita
atur-atur dan kita interaksinya. Jadi kita bisa bandingkan arsitektur komputer atau arsitektur hardware 1 dengan arsitektur hardware 2 tuh ada bisa bandingkan. Oh, bedanya apa ya? Yang satu prosesornya 3, yang satu prosesornya cuma 1 tapi memorinya 2. Nah, itu bisa seperti itu juga gitu ya. Jadi kita bisa banding-bandingkan seperti itu ya. Software demikian juga, security juga demikian. Gitu ya. Jadi saya akan bereskan minum kopi dulu, menikmati kopi dulu ya. Semoga pemahaman arsitektur tadi bisa mencerahkan dan membuat Anda lebih mudah lagi dalam hal melakukan penelitian Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya tadi kopinya dengan menggunakan ini tuh, dengan BRSF Budi Raharjo Smooth Filter. Terus ininya pakai buatan Suji, kopinya dari Java Halu. Tuh ada kopinya Java Halu. Ini drippernya ini buatan dari Suji. Ngopi dulu ya.